Hai, selamat datang di channel Kampus Psikologi barengan Imam di sini, dan di video kali ini saya akan share pengalaman saya ketika belajar di Magister Psikologi Profesi Peminatan Klinis di Universitas Gadjah Mada. Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah seorang mahasiswa Magister Psikologi Profesi Peminatan Klinis, masuk tahun 2019, waktu itu bulan September, sehingga waktu itu belum ada pandemi COVID. Kami masih melakukan pembelajaran tatap muka selama 1,5 semester, dan di pertengahan semester kedua mulai ada pandemi COVID, lalu proses pembelajarannya diubah dari yang tatap muka menjadi bauran, menjadi daring. Nah, jadi mungkin pengalaman saya ini adalah pengalaman ketika belajar di Magister Profesi dalam konteks tatap muka dan juga online gitu. Karena mungkin kalau sekarang pembelajarannya akan lebih banyak online gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa bertanya atau mengeksplorasi pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain juga di angkatan-angkatan yang saat ini sedang aktif menjadi mahasiswa, melakukan pembelajaran secara online itu seperti apa gitu. Alasannya sebenarnya sangat sederhana sekali, yaitu waktu itu saya pengen upgrade keterampilan diri saya. Karena saya merasa kurang puas dengan keterampilan yang saya miliki. Jadi selesai S1, saya lulus tahun 2017, kemudian saya bekerja sebagai seorang asisten psikolog dan juga co-founder dari sebuah biro di Yogyakarta. Saya melakukan eksplorasi di ruang lingkup pekerjaan psikologi seperti konseling, psikoterapi, kemudian terapi individual maupun terapi kelompok, workshop gitu ya. Dan menemukan diri saya waktu itu sebagai seorang asisten psikolog melakukan kegiatan yang sifatnya administratif, ya karena memang ruang lingkup sebagai seorang asisten psikolog adalah bersifat administratif gitu ya kalau di biro. Dan itu dilakukan berulang-ulang selama 2 tahun, itu membuat saya haus akan pengembangan diri gitu, sehingga waktu itu salah satu pertimbangan saya adalah untuk mendaftarkan diri di pendidikan psikologi profesi. Yang kedua adalah selepas S1 tuh sebenarnya saya mencari tahu sebenarnya saya tuh ahli di mana sih, sebenarnya saya bagus di mana gitu, apa yang menjadi kelebihan saya yang bisa saya gunakan untuk bermanfaat kepada orang lain kayak gitu. Cuman waktu itu belum benar-benar mengetahui di mana tempat saya gitu, atau di mana passion saya, sehingga saya bereksplorasi untuk menjadi seorang asisten psikolog itu. Walaupun ketika melakukan eksplorasi itu sebenarnya dalam hati saya sudah ada beberapa opsi karir yang mungkin bisa menjadi karir saya gitu. Nah, ketika saya mengeksplorasi itu, saya sebenarnya sudah ada beberapa opsi karir yang menjadi pilihan saya, mulai dari seorang psikolog, trainer, seorang coach, dan juga seorang guru yoga gitu, karena saya tertarik dengan yoga juga waktu itu. Nah, along the way ketika eksplorasi menjadi seorang asisten psikolog dengan berbagai macam pengalaman yang tadi saya sebutkan, saya semakin tertarik untuk menjadi seorang psikolog. Dan selain itu, saya juga ditunjang oleh adanya feedback dari senior saya yang mengatakan bahwa saya memiliki modalitas untuk menjadi seorang psikolog. Itu sangat menguatkan saya sekali, karena waktu itu saya benar-benar belum bisa melihat kelebihan diri saya untuk jadi seorang psikolog itu bisa nggak ya gitu. Nah, feedback dari beliau menguatkan saya, menguatkan pertimbangan saya untuk melanjutkan pendidikan di profesi psikologi, dan pada akhirnya saya lanjut ke Mapro UGM. Nah, kenapa klinis itu juga ceritanya sebenarnya panjang, tapi intinya adalah awalnya saya merasa tersesat karena awalnya saya pengennya ke pendidikan, tapi ada berbagai macam hal yang tidak terduga terjadi, kayak link email yang error, kemudian saya tidak bisa menginput peminatan ketika saya mendaftar gitu, sehingga pengelola Mapro mau tidak mau mengisikan peminatan itu, dan mereka memilihkan peminatan klinis untuk saya based on motivation letter yang saya buat. Awalnya saya merasa tersesat, tapi kemudian ketika saya menjalani perkuliahan sampai dengan saat ini,
saya menemukan bahwa oh, saya tersesat di jalan yang benar gitu, karena ternyata saya sangat menyukai materi-materi yang ada di peminatan klinis ini. Saya menemukan kenyamanan ketika belajar materi-materi klinis. Sederhana sekali, karena dulu S1 saya di UGM. Saya sudah mengenal salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan iklim budaya belajarnya yang tinggi, kemudian juga tenaga pendidiknya, dosen-dosennya, profesor-profesornya itu sangat mumpuni dalam memberikan materi. Fasilitas kampusnya juga oke banget, lengkap banget, perpustakaannya lengkap, kemudian ada ruang belajar yang juga lengkap. Iklim pembelajarannya juga saya sudah nyaman di situ, dan ya karena dulu sudah mengenyam 5 tahun belajar di UGM, sehingga the one and only yang ada di pikiran saya udah melanjutkan di UGM saja, seperti itu. Proses seleksinya sebenarnya ada beberapa tahapan, mulai dari seleksi administratif, di mana teman-teman di situ perlu mengupload sejumlah dokumen yang sudah disyaratkan seperti transkrip nilai, kemudian juga ada PAPS. PAPS itu semacam tes psikologi atau psikotes, namun dikhususkan untuk mereka yang mendaftar di UGM, namanya PAPS. Kemudian juga ada tes kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL, atau yang di UGM adalah ASEP, seperti itu. Kemudian setelah seleksi administratif, nanti dilanjutkan dengan ujian tertulis, di mana ujian tertulis ini lebih banyak diujikan terkait dengan materi-materi psikologi dasar, intervensi dasar, lalu peminatan terkait dengan klinis, materi-materi di bidang klinis gitu ya. Ada analisis kasus juga. Lalu setelah itu ada FGD, Focus Group Discussion. Karena waktu itu saya masih tatap muka, jadi masih ada FGD gitu. Kemudian ada wawancara. Nah, di wawancara ini diwawancara langsung oleh dosen dan juga psikolog. Ditanyakan kenapa alasan masuk untuk melanjutkan pendidikan di program studi psikologi profesi, kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menguji keilmuan kita gitu ya. Itu di wawancaranya. Oke, jadi secara umum proses seleksinya mulai dari administratif, ujian tertulis, kemudian ada FGD, dan juga wawancara. Kalau susah atau enggaknya sebenarnya relatif ya. Kalau mendaftarnya sendiri mudah sekali gitu, karena ada alur yang sudah ada informasi terkait alur pendaftarannya seperti apa gitu. Tapi kalau terkait dengan materi-materi yang diujikan, teman-teman tinggal pelajari lagi materi-materi dulu di S1 terkait dengan psikologi dasar, kemudian intervensi, assessment gitu ya. Pelajari juga terkait dengan kasus-kasus, terkait dengan pola kepribadian, seperti itu, karena yang diujikan lebih banyak terkait dengan itu. Menjadi sulit kalau tidak ada persiapan sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang perlu dipersiapkan adalah belajar lagi atau matrikulasi lagi materi-materi, refresh lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya yang berhubungan dengan psikologi klinis itu apa aja gitu ya. Dan juga persiapan mental. Jadi pastikan teman-teman dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang prima gitu. Dan selain itu juga perlu persiapan materi, karena uang kuliah di psikologi profesi itu tidaklah murah gitu. Jadi pastikan juga teman-teman sudah menyiapkan uang kuliah yang nanti akan digunakan ketika teman-teman nanti dinyatakan lulus sebagai seorang mahasiswa magister psikologi profesi di UGM. UKT-nya berapa? UKT-nya saat ini adalah 15 juta per semester, teman-teman. Menarik sih sebenarnya ospek di S2 ini. Kalau dulu di S1 kan kita mengenal ospek itu ya disuruh bikin-bikin sesuatu yang
macem-macem gitu ya, selama beberapa hari gitu. Kayak ada kita diminta untuk mengerjakan berbagai macam tugas gitu. Kalau di S2 sendiri, ketika dinyatakan lolos sebagai mahasiswa magister psikologi profesi, nanti selanjutnya ada yang namanya penyambutan mahasiswa baru. Dan kami sih dulu namanya bukan ospek ya, lebih ke penyambutan mahasiswa baru itu. Dan di penyambutan itu prosesnya lebih banyak terkait dengan pengenalan kampus, pengenalan kurikulum, flow pendidikannya itu seperti apa yang perlu diselesaikan. Kemudian ada juga matrikulasi di awal untuk merefresh lagi materi-materi seputar psikologi secara umum, kemudian psikologi secara peminatan klinis, peminatan pendidikan, peminatan industri dan organisasi. Itu nanti akan dipecah-pecah lagi gitu. Lalu juga ada outbound untuk bisa saling kenal satu sama lain, bisa saling dekat satu sama lain sebagai satu angkatan. Dan proses penyambutan di S2 ini menurut saya sangat menarik sih. Dan ya fun, penuh dengan fun pokoknya. Nah, kebetulan sekali saya itu masuk pada tahun 2019, di mana waktu itu COVID belum menyerang. Jadi waktu itu masih dilaksanakan pembelajaran tatap muka selama 1,5 semester. Karena di pertengahan semester kedua itu ada pandemi COVID, sehingga mau tidak mau proses pembelajarannya diubah. Tapi kalau yang angkatan bawah saya itu mereka sudah mulai full online dari semester 1 sampai semester 3 saat ini. Dan rencananya di masa yang akan datang proses pembelajarannya akan dilakukan secara bauran atau kombinasi antara online dan juga offline. Ini tentu saja mengikuti kondisi pandemi di Indonesia saat ini ya gitu. Jadi masih bisa sangat mungkin sekali untuk berubah-ubah. Nah, kebetulan ketika saya masuk dulu itu masih tatap muka, sehingga proses pembelajarannya relatif aman, terkendali ya, seperti pada umumnya proses pembelajaran ya. Flow-nya sebenarnya terbagi menjadi beberapa tahapan gitu ya. Mulai dari semester 1 itu lebih banyak belajar tentang kemagisteran. Kemagisteran itu kita lebih banyak mengulik tentang keilmuan psikologinya, mulai dari bagaimana cara membuat sebuah penelitian, membuat alat ukur, bagaimana melakukan analisis data, sehingga materi-materi yang diberikan seputar statistika, analisis multivariat, pengembangan alat ukur, lalu juga ada metode penelitian kuantitatif, kualitatif gitu ya. Selain itu juga ada filsafat ilmu. Nah, itu di kemagisteran di semester 1. Tapi tidak hanya kemagisteran saja, walaupun dominasinya di semester 1 itu lebih banyak tentang kemagisteran, tapi di semester 1 kita juga mendapatkan keprofesian dasar. Di keprofesian dasar itu kita belajar terkait dengan asesmen dasar itu gimana sih gitu. Atau sebelumnya deh, psikolog klinis itu ngapain sih gitu. Apa tugasnya seorang psikolog klinis gitu. Apa bedanya dengan psikolog industri, organisasi, dan juga pendidikan. Lalu setelah itu bagaimana cara melakukan asesmen di bidang klinis. Kita akan belajar lagi tentang OW atau observasi wawancara, belajar juga tentang alat-alat tes, psikodiagnostika namanya, untuk kemudian kita menghasilkan integrasi hasil asesmen yang komprehensif terkait dengan individu gitu ya, yang nanti bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk merancang intervensi yang tepat untuk membantu individu yang sedang mengalami gangguan atau permasalahan psikologis seperti itu. Nah, kalau yang di semester 1 ini lebih banyak keprofesiannya adalah keprofesian dasar, asesmen dasar, intervensi dasar. Nanti di semester selanjutnya, di semester kedua, full belajar tentang keprofesian. Jadi keprofesian dasar yang tadi sudah dipelajari di semester 1, mulai dari asesmen dan juga intervensi, itu akan lebih diperdalam lagi di semester 2. Di mana di semester 2 ini kita akan mulai berlatih untuk menangani klien-klien yang memiliki permasalahan psikologis di bawah bimbingan atau supervisi dari dosen.
Nah, jadi di semester kedua ini kita akan lebih banyak belajar terkait dengan assessment, intervensi, lebih mendalam lagi, melihat dari berbagai macam sudut pandang atau berbagai macam mazhab di psikologi. Jadi kan ada 4 mazhab di psikologi, mulai dari psikoanalisa, behavioristik, humanistik, dan transpersonal. Nah, di semester 2 itu akan lebih diperdalam bagaimana melihat dinamika seorang individu yang memiliki permasalahan psikologis itu dari 4 kacamata itu. Lalu bagaimana merancang sebuah intervensi yang tepat, bagaimana menegakkan diagnosis yang tepat, melihat prognosisnya seperti apa, mengeksekusi intervensi yang sudah dirancang tadi seperti apa, lalu melakukan evaluasinya seperti apa. Nah, itu akan lebih diperdalam lagi di semester 2. Itu semester 2. Nah, di semester 3 kita akan melaksanakan yang namanya PKPP atau Praktik Kerja Profesi Psikologi. Praktik kerja profesi psikologi ini kita akan diterjunkan di fasilitas kesehatan yang mana kita akan berhadapan secara langsung dengan klien-klien yang memiliki permasalahan psikologis, tentu di bawah supervisi dosen dan juga pembimbing atau psikolog di tempat kita berpraktik itu, tapi kita akan lebih mandiri di PKPP ini karena namanya juga praktik kerja profesi. Tidak seperti di semester sebelumnya yang mungkin vibes-nya masih di pendidikan gitu ya. Di PKPP ini vibes-nya akan lebih terjun langsung ke lapangan, masa transisi untuk menjadi seorang psikolog klinis itu seperti apa gitu. Karena pengalamannya akan berbeda teman-teman ketika melakukan praktik ketika di setting pendidikan dan juga di setting lapangan secara langsung kayak gitu. Nah, di PKPP ini kalau di UGM di tahun-tahun yang sebelumnya ketika COVID belum menyerang itu PKPP-nya ada di beberapa tempat seperti puskesmas, rumah sakit jiwa, BNN, kemudian juga ada lapas anak. Namun karena COVID sehingga pergerakannya terbatas, waktu itu kami berkesempatan untuk melakukan praktik kerja di puskesmas saja. Tapi itu juga satu pengalaman yang luar biasa walaupun hanya di satu tempat praktik saja gitu. Nah, semester ketiga PKPP, semester keempatnya adalah tesis. Di tesis ini sama seperti dulu ketika S1 ada skripsi, kita melakukan sebuah penelitian gitu ya. Nah, di S2 juga ada kita melakukan penelitian namanya tesis. Dan karena konteksnya adalah S2, kita lebih mengerucut lagi ke peminatan psikologi klinis, maka tema-tema yang dijadikan bahan penelitian itu lebih banyak berkecimpung di psikologi klinis. Misalnya saja penelitian untuk menguji efektivitas suatu intervensi dalam meningkatkan kecemasan atau depresi atau dalam menurunkan kecemasan atau depresi atau meningkatkan subjective well-being misalnya gitu ya. Atau juga ada penelitian survei untuk mengetahui korelasi atau juga bisa melakukan penelitian kualitatif, cuman ruang lingkupnya lebih banyak terkait dengan psikologi klinis. Seperti itu. Oke, mata kuliah favorit adalah di semester 2 kalau menurut saya. Saya pribadi mata kuliah favoritnya adalah intervensi psikologi transpersonal. Jadi secara umum materi-materi intervensi itu sangat menarik dan itu menjadi privilege kami sebagai anak mapro klinis karena ketika diberikan materi-materi terkait dengan intervensi psikologis itu tidak hanya materi-materi yang dicerna secara kognitif saja gitu, artinya tidak hanya belajar dari textbook atau dari pengalaman-pengalaman dosen, tapi juga di situ kita diberi kesempatan untuk mencoba terapi itu. Mencoba dalam artian adalah kita menjadi klien secara sukarela, sehingga menariknya adalah kita diterapi oleh dosen-dosen secara gratis gitu ya. Nggak gratis juga, bayar UKT 15 juta. Ya, yang jadi menarik adalah kita mencoba berbagai macam teknik terapi di semester kedua itu. Mulai dari waktu itu ada terapi humanistik, client center terapi, ada MT chair kita coba di kelas. Lalu ada sentre yang khusus anak-anak, tapi kami coba juga gitu, kami role play jadi anak-anak, kami
coba jadi klien, mengetahui posisi klien itu seperti apa sih ketika di terapi gitu ya. Kemudian ada juga dance movement terapi, mengekspresikan diri melalui gerakan, mengekspresikan emosi melalui tarian gitu ya. Lalu ada juga art terapi, jadi kami bebas mengekspresikan apapun yang sedang dialami di dalam diri sendiri atau inner life itu melalui art kayak gitu, melalui media visual, melalui media seni. Kemudian juga ada terapi transpersonal, kami waktu itu diberikan terapi oleh profesor kami untuk membantu mengenali sub-kepribadian yang ada di dalam diri yang mungkin itu berkonflik satu sama lain sehingga memunculkan permasalahan. Nah, materi intervensi ini menurut saya menjadi salah satu privilege ketika menjadi mahasiswa mapro klinis gitu, karena selain belajar tentang bagaimana cara membantu orang lain atau membantu klien yang memiliki permasalahan psikologis, kita pun diberikan kesempatan untuk mencoba terapi itu. Dan efeknya adalah salah satu yang saya dapatkan, ternyata saya perlu mengenali diri saya terlebih dahulu sebelum saya membantu orang-orang yang memiliki permasalahan psikologis seperti itu. Dan ya, itu sangat menyenangkan sekali bisa diajari secara langsung oleh profesor-profesor dengan jam terbang mereka yang juga tinggi gitu ya. Selain diajarkan secara langsung, kami pun mendapatkan manfaat dari terapi-terapi itu. Jadi tidak jarang selesai kelas itu kami menangis gitu ya, berurai air mata, kemudian merasakan kelelahan di sepanjang hari gitu, karena emosinya terus diproses terus gitu. Kayak mau tidak mau dihadapkan pada ayo menghadapi diri sendiri gitu. Menghadapi diri sendiri, kenali dirimu sendiri. Itu adalah proses yang luar biasa menurut saya, karena pada akhirnya kemudian dari pendidikan ini saya belajar bahwa proses mengenali diri itu sangat penting gitu, dan pendidikan ini memungkinkan saya untuk saya bisa lebih kenal dengan diri saya sendiri. Itu yang part yang menarik yang menjadi privilege anak mapro klinis. Dan yang gak kalah menariknya lagi nanti ketika PKPP, karena kemudian bertemu dengan klien-klien yang ragam kasusnya itu bervariasi sekali gitu ya. Kemudian di situ kita akan melatihkan keterampilan kita, dan selain keterampilan hard skill, saya juga mendapatkan pelajaran-pelajaran kehidupan dari setiap orang yang saya temui di ruang konseling gitu ya, dengan cerita yang beragam gitu dan proses yang tidak mudah untuk mengenali diri sendiri. Saya diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perjalanan hidup mereka, untuk membantu mereka bertumbuh. Itu adalah satu privilege juga belajar di profesi klinis ini. Prospek kerjanya sendiri sebenarnya sangat luas sekali ya teman-teman. Setelah lulus dari Magister Psikologi Profesi, kita akan mendapatkan 2 gelar, yaitu MPSI dan Psikolog. Dan ketika kita dinyatakan sudah lulus, maka kita diberikan kewenangan untuk melakukan praktik secara mandiri, tentu dengan prosedur yang sudah ditetapkan gitu ya. Harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, harus punya izin praktek terlebih dahulu, dan kalau sudah memiliki itu, kita boleh untuk melakukan praktik dimanapun dan kapanpun. Dan bagi saya ini adalah satu prospek kerja yang sangat luas sekali gitu, karena mandiri bisa, berafiliasi dengan rekan-rekan sejawat juga bisa untuk mendirikan platform-platform tertentu misalnya, atau mendirikan biro, atau juga kita bisa bergabung dengan instansi-instansi tertentu kayak misalnya instansi pemerintahan atau yang swasta, mungkin NGO gitu ya. Prospek kerjanya sangat luas sekali ketika lulus dari S2 Magister Psikologi Profesi. Begitu teman-teman. Oke, itu tadi sedikit pengalaman saya ketika belajar di S2 Magister Psikologi Profesi Peminatan Klinis di Universitas Gadjah Mada. Kalau misalnya teman-teman masih punya sejumlah pertanyaan terkait dengan
pendidikan profesi psikologi, peminatan klinis khususnya, teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar. Oke? Ya, sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang pengen curhat colongan juga boleh, atau ada yang pengen menuliskan harapannya, aspirasinya, cita-citanya, doanya untuk menjadi seorang psikolog klinis, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Dan apabila kamu merasa video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa dibunyikan loncengnya, dihidupkan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate seputar dunia psikologi. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Buat kamu yang punya cita-cita untuk menjadi seorang psikolog klinis, jangan ragu untuk belajar lagi di pendidikan Magister Psikologi Profesi Peminatan Klinis, atau bagi yang sedang menyiapkan diri untuk masuk di tahun ini nih, mulai ada pembukaan nanti mungkin sekitaran bulan April atau Mei. Semangat dan semoga sukses. Oke? Menjadi seorang psikolog klinis yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang-orang di sekitar, dan juga untuk masyarakat luas. Saya Imam Bahri, sekian, terima kasih, bye. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.